kami kelompok 6. Di sini kami akan melakukan eksperimen korosi terhadap paku besi. Sebelum masuk ke videonya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Farasya Wali. Yang pertama, saya Kesya Almira. Saya Nesya Laura Renata. Saya Zetran Zuraida Zahra. Saya Melila Cantika. Oke, langsung saja kita masuk ke videonya. Selamat menyaksikan. Oke, jadi tujuan dari praktek korosi ini kita tuh menganalisis faktor yang dapat mempercepat terjadinya korosi pada paku besi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab wal mizana liyaquman nasu bil qis wa anzalna hadida fihi ba'sun syadidu wa manafi'u linnasi waliya'lamallahu man yansuruhu wa rusulahu bil ghaib. Innallaha qawiyyun aziz. Artinya, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata, dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca keadilan agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia. Dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan rasul-rasulnya walaupun Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi redoks antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa-senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Pada peristiwa korosi, logam mengalami oksidasi, sedangkan oksigen atau udara mengalami reduksi. Karat logam umumnya adalah berupa oksida atau karbonat. Rumus kimia karat besi adalah Fe2O3NH2O, suatu zat padat yang berwarna coklat merah. Korosi merupakan proses elektrokimia. Pada korosi besi, bagian tertentu dari besi itu berlaku sebagai anoda, di mana besi mengalami oksidasi. Pada anoda, logam besi teroksidasi sehingga menghasilkan ion Fe2+ dan elektron. Sesuai dengan rumus kimianya, Fe solid menjadi Fe2+ aqueous plus 2 elektron. Elektron yang dihasilkan mengalir menuju katoda yang akan mereduksi O2 dan ion H+ di udara bebas sehingga menghasilkan air. Air tersebut lalu bereaksi kembali dengan oksigen dan membentuk ion OH-. O2 gas plus 2H2O liquid plus 4 elektron menjadi 4 OH- aqueous pada keadaan netral atau basah, atau O2 gas plus 4H plus aqueous plus 4 elektron menjadi 2H2O liquid pada keadaan asam. Ion besi 2 yang terbentuk pada anoda teroksidasi membentuk ion besi 3. Sesuai persamaannya, Fe2 plus aqueous menjadi Fe3 plus aqueous plus elektron. Nah, hasil reaksi redoks pada logam besi berupa senyawa oksida terhidrasi, Fe2O3 XH2O atau disebut karat besi. Mengenai bagian mana dari besi itu yang bertindak sebagai anoda dan bagian mana yang bertindak sebagai katoda bergantung pada berbagai faktor, misalnya zat pengotor atau perbedaan rapatan logam itu. Faktor yang berpengaruh terhadap korosi dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang berasal dari bahan itu sendiri dan dari lingkungan. Faktor yang dari bahan meliputi kemurnian bahan, struktur bahan, bentuk kristal, unsur-unsur kelimik yang ada dalam bahan, teknik pencampuran bahan, dan sebagainya. Faktor dari lingkungan meliputi tingkat pencemaran udara, suhu, kelembapan, keberadaan zat-zat kimia yang bersifat korosif, dan sebagainya. Bahan-bahan korosif yang dapat menyebabkan korosi terdiri atas asam, basa serta garam, baik dalam bentuk senyawa anorganik maupun organik. Penguapan dan pelepasan bahan-bahan korosif ke udara dapat mempercepat proses korosi. Udara dalam ruangan yang terlalu asam atau basa dapat mempercepat proses korosi peralatan elektronik yang ada dalam ruangan tersebut.
Pertama, buatlah air garam dengan cara 1 sendok makan garam dilarutkan ke dalam 3/4 gelas air mentah, lalu diaduk. Kedua, buatlah air sabun deterjen dengan cara 1 sendok makan deterjen dilarutkan ke dalam 3/4 gelas air mentah. Ketiga, siapkan 7 gelas air mineral, masing-masing gelas beri label. 4. Gelas ke-1 biarkan kosong dan masukkan paku besi. Kelima, masukkan masing-masing bahan ke dalam gelas yang sudah diberi label, lalu masukkan paku besi. 6. Tutup masing-masing gelas dengan plastik putih, lalu ikat dengan karet gelang. 7. Simpan selama 3 hari, lalu pada hari ketiga, keluarkan paku pada masing-masing gelas. Amati dan catat pada data pengamatan. 8. Masukkan kembali paku pada masing-masing gelas, simpan selama 7 hari. 9. Amati paku pada masing-masing gelas pada hari ke-7, catat pada data hasil pengamatan. Pengamatan paku pada hari ketiga. Yang pertama, paku di dalam air mentah mulai berkarat. Yang kedua, paku di dalam air matang juga mulai berkarat. Yang ketiga, paku di dalam minyak tidak berkarat. Yang keempat, paku di dalam air deterjen mulai sedikit berkarat. Yang kelima, paku di dalam cuka mulai berkarat dan airnya menjadi keruh. Yang keenam, paku di dalam air garam juga mulai berkarat dan airnya juga keruh. Lalu yang ketujuh, paku di dalam udara belum berkarat tetapi sedikit kusam. Pengamatan paku pada hari ketujuh. Yang pertama, paku di dalam cuka berkarat, berwarna coklat kehitaman dan juga airnya keruh. Yang kedua, paku pada air garam berkarat, paku berwarna coklat kehitaman dan juga airnya keruh. Yang ketiga, pada air matang berkarat tetapi tidak seberkarat air mentah, paku berwarna coklat kemerahan. Yang keempat, air mentah, paku berkarat, berwarna coklat kemerahan. Yang kelima, paku pada udara berkarat dan sedikit kusam. Yang keenam, paku pada deterjen sedikit berkarat. Yang ketujuh, paku pada minyak tidak berkarat. Paku besi yang paling cepat berkarat adalah pada gelas cuka. Sangat berkarat, air berwarna coklat kehitaman dan paku berwarna coklat kehitaman karena sifat asam mempercepat pelarutan besi. Selain itu, ada juga paku di dalam air garam dan air mentah. Lalu, paku besi yang paling lambat berkarat adalah pada gelas air matang. Ada sedikit berkarat namun belum terlihat jelas karena oksigennya berkurang karena airnya sudah matang. Selain itu, ada juga paku di dalam deterjen. Lalu, paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas minyak, menghalangi kontak air dan oksigen. Selain itu, ada juga paku di dalam udara. Paku besi yang paling banyak karat adalah pada gelas cuka. Paling banyak berkarat, berwarna hitam kecoklatan karena asam terus melarutkan besi dan mempercepat reaksi. Selain itu, ada juga paku di dalam air garam dan air mentah. Paku besi yang paling sedikit berkarat adalah pada gelas air matang. Berkarat tapi tidak terlalu banyak karena korosi berjalan lambat karena oksigen terbatas. Selain itu, ada juga paku di dalam udara dan deterjen. Lalu, paku besi yang tidak berkarat adalah pada gelas minyak. Tidak berkarat karena oksigen dan air terhalang sepenuhnya. Dari hasil pengamatan selama 7 hari, dapat disimpulkan bahwa tingkat kecepatan dan banyaknya karat pada paku besi dipengaruhi oleh jenis larutan tempat paku tersebut direndam. Seperti larutan cuka yang menyebabkan paku paling banyak dan paling cepat berkarat karena sifat asamnya mempercepat pelarutan besi dan mempercepat reaksi oksidasi. Lalu pada larutan air garam dan air mentah juga menyebabkan karat, tetapi tidak secepat cuka karena masih mengandung oksigen terlarut dan ion-ion yang dapat mempercepat korosi. Lalu pada larutan air matang membuat paku paling lambat berkarat karena oksigen terlarutnya berkurang akibat proses pemanasan. Lalu di larutan deterjen dan udara atau kosong menyebabkan karat sedikit atau hampir tidak ada karena reaksi korosi berjalan sangat lambat. Lalu di larutan minyak sepenuhnya mencegah karat karena menghalangi kontak langsung antara besi, air, dan oksigen yang diperlukan untuk terjadinya korosi. Jadi semakin tinggi kadar asam atau ion terlarut dalam larutan, maka akan semakin cepat proses karat atau korosi terjadi. Sedangkan penghalang seperti minyak dapat mencegah korosi sepenuhnya. Oke, saran dari kami untuk mencegah korosi pada paku besi, cukup ingat 3 hal ini. Yaitu yang pertama, kita melakukan isolasi
atau pelapisan pada besi menggunakan cat anti karat atau juga pelapisan dengan zinc atau seng. Yang kedua itu kita bisa menggunakan proteksi katodik, itu menggunakan anoda korban seperti magnesium atau zinc agar besi dapat terlindungi. Dan yang terakhir dari mencegah ini yaitu kita melakukan kontrol lingkungan, seperti kita menambahkan inhibitor karat pada cairan, dan juga kita bisa menjaga kelembaban udara. Dan jika besi sudah berkarat, cukup lakukan 3 langkah ini. Yang pertama itu kita dapat melakukan pembersihan karat. Secara mekanismenya kita bisa menggunakan amplas, kita menggosok bagian yang sudah berkarat, dan juga kita bisa menggunakan sandblasting. Secara mekanisnya, dan secara kimia kita dapat menggunakan konverter karat. Yang kedua yaitu perbaikan struktural, ya kita mengganti atau memperkuat bagian besi yang sudah keropos parah. Dan yang terakhir dari mengatasi karat tersebut yaitu kita melakukan inspeksi secara rutin terhadap lapisan anti karatnya. Kalau tanpa pelindung, besi akan mengalami korosi atau berkarat. Tanpa lapisan pelindung seperti cat, minyak, atau logam lain, besi akan bereaksi dengan air dan oksigen di udara membentuk karat atau Fe2O3NH2O yang berwarna coklat kemerahan. Jadi, kalau tidak dilindungi atau tidak diubah menjadi logam tahan karat, besi akan berkarat dan lama-kelamaan rusak atau rapuh. Sekian video dari kami, semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.